Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di video kali ini saya lagi bertemu sama Mas Juliono Singshot pokoknya. Halo Kang Adin, Saladin. Nah ini Saladin. Nah ini ngomong-ngomong ini lagi pertama kali mewawancarai Mas Juliono Singshot. Jadi temanya adalah perkutut di mata seniman maupun seniman apa ya? Pertunjukan musik komedi, aktor komedi. Komedi ya. Komedi, semua yang berbau dengan komedi, stand up komedi, film komedi, teater komedi, nyanyi komedi, dianggap musisi bukan musisi, dianggap komedi ya komedi. Jadi hiburan entertainer. Ya seorang komedian lah bahasanya. Komedian, pantomim juga ya. Pantomim. Semuanya bisa kalau dilatih kecuali satu, Agung yang nggak bisa. Yang nggak bisa apa? Mingkem. Dan ini saya akan mewawancarai kan channel saya kan putaran perkutut ya, Mas. Nah ini tentang perkutut itu di mata istilahnya apa ya, seniman ya. Iya. Di mata seniman itu bagaimana ini kalau seniman itu? Kalau dia itu dirawat dengan baik, dia tidak kemelabak jenenge wedi. Dia udah terbiasa lomba kan. Iya, terbiasa lomba. Jadi burung itu dia merasakan kemerdekaan kalau dirawat benar-benar. Dia di syuting pun tetap seni. Jadi di syuting, makan di syuting, minum di syuting tetap seni ya. Seni. Jadi yang penting kalau kita itu merawat burung itu harus benar-benar dirawat, karena saya sebagai bahasa seniman itu, cita-citanya seniman itu, saya membayangkan kalau saya dikurung, perkututnya itu pada dihibur oleh saya, ngeong. Itu tapi kalau kita dirawat benar, dikasih makan benar-benar, nanti jangan lupa dikasih pasangan. Iya, supaya dia kalau tersiksa ya. Hasratnya kepengen bubuk bareng itu kan, dia kalau menang juara itu hadiahin nanti bisa bubuk sama sing cewek gitu. Di mata seniman istilahnya apa ya, tidak mengerti tentang burung perkutut sama sekali ya, ini dulur ya. Nah ini Mas Juliono Singshot, di keluarga ada nggak yang memelihara burung perkutut ini? Dulu belum pernah ada karena takut nggak bisa merawatnya tuh. Tapi mungkin nenek moyang saya mungkin dulu kan pernah kaya raya, mungkin pernah nggak gitu. Apa itu maksudnya dia udah siap untuk memberi makan. Tapi sekarang sudah jatahnya ada generasi yang belum kaya. Jadi harta yang paling berat itu ternyata adalah rasa syukur. Jadi kita masih bisa berdiri, masih bisa bertemu dengan burung, masih silaturahmi dengan Kang Agung. Itu harta, menyalurkan hobi gitu ya. Harta walaupun tidak harta secara materi, tapi secara kesehatan kita masih punya orang tua, masih punya sehat, masih itu harta yang paling berat. Betul. Nah itu begitu pula dengan ini perkutut. Kalau di mata saya itu perkutut itu dia akan menjadi harta berharga itu kalau dirawat dengan baik. Jadi kututnya makan enak, yuk piknik, nanti dikurung, ditutupi biar dikerodong, biar tidak takut di jalan, biar tidak stres. Itu memang diperlakukan dengan baik, semuanya akan menjadi baik. Nanti malah ini bisa mengurangi kelitih kalau dia dikasih burung seperti ini. Jadi mengurangi, kalau ada hobi itu mengurangi apa ya istilahnya, mengurangi kejahatan remaja. Jadi tersalurkan di dunia hobi memelihara burung perkutut. Contohnya di dunia perkutut sini lokal. Dan ini Mas Juliono, ini termasuk nguri-nguri kebudayaan Jawa enggak? Ini nguri kebudayaan Jawa. Kalau orang-orang yang sudah mapan atau makmur itu simbolnya itu perkutut, puter gitu juga. Perkutut ini bagus karena bisa auranya positif terus. Dia tidak mudah marah karena dia terlatih untuk sabar merawat burung kan. Iya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ini adalah ajang untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk menyatukan orang-orang suka perkutut dan tidak suka pun mereka berkumpul dalam satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu dua, dan tidak ada kesatuan yang mendua. Itu kata dari Empu Tantular itu. Jadi burung ini harus dilestarikan. Nanti ada kalanya kita lepas ke alam bebas. Nah, istilahnya pelestarian secara liar lah ya. Jadi
supaya anak cucu kita itu bisa menikmati anggungan di alamnya, entah itu di dalam sangkar dan di dalam sangkar harus dikasih makan sesuai dengan jamnya. Jadi jangan sampai tersiksa ya Mas. Jangan sampai tersiksa. Ya nanti dikasih pasangan kalau pas lagi birahi, pas lagi lelah untuk lomba, dikasih pasangan. Begitu pula dengan saya yang belum ketemu pasangan, sedih sekali. HIKS, Hiks, tulan ke Magelang sendiri, Temanggung sendiri, jalan-jalan sendiri, laundry sendiri, makan sendiri. Udanan ya dewe, masih ngekep. Dan ini Mas Zuliono, ngomong-ngomong Mas Zuliono Singshot ini dari daerah mana Pak ngomong? Saya aslinya Sapuran Wonosobo. Oh, Sapuran Wonosobo. Ini tinggalnya sekarang di mana Mas? Di Jogja, di Sewon. Dan bisnisnya apa saja? Ini bisnisnya yang sekarang mulai bisnis barang antik, yang barang langka. Nanti tak jual lagi. Kadang kan tak koleksi sendiri. Oh, dikoleksi dulu ya? Saya jualan lukisan juga. Bagi teman-teman semua yang kepengen butuh lukisan. Nanti kalau saya punya nadar lukisan saya laku, saya pengen nerbangkan burung yang emprit pipit yang banyak mau tak lepas di alam bebas. Nanti kalau ada rezeki juga mau melepas perkutut. Nanti kalau saya sudah sukses juga saya mau memelihara perkutut. Nyanyi-nyanyi menghibur saya juga harus punya harus gitu bocah yang merawatnya gitu. Jadi apa ya? Kalau mau bermain di perkutut itu temennya itu banyak Mas. Jadi banyak komunitas. Jadi di Nusantara ini dari yang anak kecil, remaja sampai orang tua itu kumpul jadi satu kalau ada pertemuan. Jadi di situ itu ada para seniman juga ada, dari para petani, dari para pegawai, entah itu dari sang kelasnya Pak Lurah, Pak Carik, sampai yang bupati, sampai yang gubernur, bahkan sampai atas pun sampai menteri-menteri juga pada memelihara burung perkutut. Jadi memang burung kelangenan. Burung kelangenan kacau ya. Jadi Mas, lombanya itu bagaimana Mas Agung? Lombanya itu yang dinilai itu panjangnya atau dia tidak takut menyanyi terus apa? Kalau lombanya ini itu kalau untuk gacoran ya, untuk gacoran itu banyak-banyakan bunyi. Istilahnya seperti ini. Kalau huruf ketekuk di nilai 1, huruf ketekuk 2, huruf ketekuk 3, huruf ketekuk 4 dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau untuk yang irama itu dinilai iramanya, entah itu cengkoknya, ada suara depannya, nadanya. Ibarat orang itu dia punya cengkok, dia punya suara khas, tidak fales juga, dan mempunyai kestabilan juga. Jadi ada suara depan, entah itu kleo, entah itu klar, entah itu oe, dan ketek, ada suara keteknya di tengah. Kan hur ketek, belakangnya bisa kuk, bisa kung, seperti itu. Jadi, kalau dia keunggulan dari ini apa namanya sangkil itu apa? Dia yang sering lomba itu dia keunggulannya itu dia kalau bunyi durasinya lama, sekali angkatan mau bunyi itu dia terus menerus bunyi gitu, terus menerus bunyi sehingga kan poinnya banyak. Istilahnya huruf ketekuk 1, huruf ketekuk 2, dan seterusnya seperti itu. Dan suaranya dia punya suara khas juga ya. Dan mentalnya dia tidak takut, dia nggak mengenal saya pun dia tidak langsung kelabak. Tetap jinak kan, tetap jinak. Karena sering dilatih, sering dibawa ke sana sini. Sering dimandiin nggak ini? Kalau dimandikan ya sering, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, seperti itu. Nah, jadi seperti itu kalau perkutut seperti itu. Dan ini Mas Zuliono Singshot itu pernah nggak mengikuti atau pernah mendengar cerita-cerita tentang burung perkutut, entah itu mitos maupun faktanya enggak? Pernah nggak? Kalau mitosnya harus bagaimana? Mitosnya itu di mata pernah dengar tapi belum detail. Saya pengen dengar yang detail Mas Agung. Gitu ya. Jadi bagaimana Mas Agung tentang perkutut? Kalau perkutut, bicara soal perkutut itu biasanya itu ada yang suka burung perkutut untuk didengarkan saja. Itu ada yang suka didengarkan, gacoran istilahnya, atau gairan atau manggungan. Dan ada burung perkutut yang bersifat itu katuranggan, atau yang ada zoninya, ada katurangganya, ada sisi mistisnya. Itu ada para kolektor yang koleksi seperti itu juga ada. Jadi kayak kayak peksiaji ataupun tosanaji dan lain sebagainya. Jadi ada kayak kodam gitu, kodam pamungkas semacam kekuatan gitu, kekuatan mistik gitu ya.
Dan sejarahnya kan dulu itu menurut cerita itu kan santri pertama Nabi Adam seperti itu ya. Kalau menurut cerita zaman dahulu seperti itu. Di kitab-kitab maupun di itu kayaknya ada, dan orang sepuh zaman dahulu itu sering menyebutnya seperti itu. Nek pantangannya apa, Mas? Enggak ada pantangan sih. Kalau menurut saya itu kalau apa ya, dirawat dengan baik, dirawat dengan senang, nanti kan suatu saat dia juga menghasilkan apa ya istilahnya, dia juga menyenangkan hati pemiliknya lah seperti itu. Kecuali ada yang larangan yang tidak boleh dipelihara. Terutama kayak yang buntel mayit itu, yang sayapnya ada putihnya, selapnya putih, kayak yang Bromo Labu Geni maupun Bromo Sulur maupun Bromo Kokop itu tidak boleh ya. Mitosnya seperti itu. Sama yang apa istilahnya Durgo Ngere. Durgo Ngere itu yang bunyi setiap jam 12 malam, tapi setiap jam 12 malam tok bunyinya. Tapi kalau bunyinya pagi bunyi, siang bunyi, sore bunyi, malam jam 12 juga bunyi, itu tidak dikatakan Durgo Ngere seperti itu. Jadi banyaklah cerita-cerita kalau berbicara tentang kita mengkaji tentang perkututan ya. Iya. Jadi perkutut itu memang harus dilestarikan teman-teman semuanya. Kalau perlu jangan ditembaki ya. Iya. Kalau burung-burung itu ya. Jadi biar tambah banyak lestari. Supaya apa ya Mas Julian, supaya generasi penerus maupun cucu-cucu kita, anak-anak kita itu bisa mendengarkan burung perkutut itu tidak cuma di sangkar saja. Iya. Jadi entah itu di pegunungan, entah itu di sawah, entah itu di ladang. Anak sekarang kan kadang tidak tahu perkutut itu apa, dan apa itu dia ayam aja sampai nggak tahu gitu kan, karena sering mainan game. Tapi saya harap teman-teman punya hobi itu malah bisa mengurangi mainan handphone itu. Tidak terlalu lama karena efek untuk mata gitu. Jadi boleh main tapi jangan. Kalau tidak ada hobi yang lain, kasihan kan itu dengan apa ya itu handphone terus, gitu kan. Jadi kan seperti itu. Iya. Ya, jadi memang banyaklah kajian-kajian yang dikupas lah. Iya. Dan ini Mas Juliano Singshot ini untuk apa ya istilahnya, dulu pernah apa ya istilahnya manggung itu sejarah Mas Juliano manggung itu sampai mana saja dan mengikuti event apa saja ini ceritanya. Wah, kalau di Jogja itu banyak event, hampir 50% lah ya. Tapi kalau pentas itu sampai Lampung, Kalimantan, pernah Kalimantan, ya. Bali, mungkin Jawa Tengah, banyak. Jawa Barat itu baru Jakarta aja ya, kalau ibu kota itu. Dan event-event yang istilahnya mempunyai kenangan tersendiri atau suka dukanya itu event apa gitu. Sukanya itu yang suka dukanya itu kalau kita itu manggung di acara yang pinginnya gratis, tapi pulangnya kita bannya pas bocor pas nggak bisa beli bensin, itu kan ngerepotin kan. Iya. Yuk ada kalanya kita itu dibayar tapi nggak penuh kadang. Gitu ya. Makanya sekarang kan saya kalau manggung mesti ada DP supaya nanti kalau batal transportasi ya gitu. Kalau batal saya tetap dapat gitu. Gitu ya. Kadang soalnya mohon maaf Mas, gagal sudah nggak dapat apa-apa gitu. Dan ini untuk kemarin juga saya lihat di YouTube Mas Juliano Singshot ini ya, dulur ya. Itu ramai banget ini dari konten yang itu apa itu? Podcast apa itu terus Indonesian Idol juga tahun berapa itu? Indonesian Idol tahun berapa? 2014 ya itu. Talkshow sama itu jalan wisata malam itu jalan-jalan itu. Sama apa itu ngaji bareng ya. Gus Miftah. Sama Gus Miftah ngaji bareng sama Abah Syarif juga. Abah Syarif juga. Sama Pak Mustafa Al-Kifli juga. Tampil di Merjan, acara Surya Nation, acara juga pantomim sama Mas Andi Mem itu ngiringi Trio Lestari. Tapi sudah tanpa Glenn Fredly itu. Sudah tidak ada Glenn Fredly ya. Dan itu pas event sama Gus Miftah itu di mana itu? Pas pengajian itu di Tundan, di Pondok Pesantren Oraji. Di kediaman ya, di Pondok Pesantren itu ya. Seperti itu ya. Dan itu banyak jadi para apa ya, seniman maupun aktor maupun pelawak dan komedian yang lain itu tumplek ya. Ada menteri juga di situ ya. Ada menteri, orang-orang penting. Orang-orang di situ ya. Jadi gimana tuh Mas Juliano Singshot itu kalau perasaan untuk menghibur orang penting maupun orang yang apa ya istilahnya
diagungkan di masyarakat itu, perasaan di atas panggung itu gimana? Saya harus tetap sama, menghibur orang kecil, orang besar, orang berpangkat atau tidak berpangkat, itu hormatnya tetap sama. Jadi kita harus tulus menghibur itu tanpa terucap itu. Jadi gitu ya? Hujan panas, kalau kita sudah diundang harus datang. Dan dengan hormat sama siapapun itu, dengan berpangkat, miskin, kaya itu, kita hormat yang sama itu kita nggak bisa memisah-misahkan. Karena kalau kita itu menghormati orang lain, pasti Tuhan itu senang gitu. Saling hormat menghormati. Saling menghormati. Zaman sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk Mas Juliana Singsot itu banyaklah perjalanannya hidupnya dari. Jadi Mas Juliana Singsot itu dari berteman sama saya itu dari main musik ya Mas Juliana. Main musik. Waktu itu di mana di UGM ya Mas. UGM, Jalan Kaliurang. Sunday morning, Geraha Sabah, Jalan Solo. Itu dulu alhamdulillah Kang Agung itu dulu pernah sakit paru-paru tapi tidak sembuh ya. Iya, alhamdulillah itu dulu waktu masih ngamen itu. Ya itu istilahnya sering tidurnya di jalan, sering kena angin malam. Alhamdulillah sekarang sehat sama hobi ya. Dengan doa teman-teman semua lah istilahnya seperti itu. Jadi dan ini Mas Juliana Singsot ini kuliah juga ya Mas ya? Kuliah belum rampung, tinggal skripsi itu. Di mana Mas Juliana? Di UMJ. Iya. Ini di UMJ. Jadi seperti itulah perjalanan Mas Juliana Singsot. Jadi temanya ini adalah perkutut di mata seniman maupun aktor maupun komedian maupun pantonim dan lain sebagainya atau musisi dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan, jangan nanggung-nanggung. Kalau sudah terjun ke perkutut ya fokus. Kalau juara itulah nomor 100 juta lah. Tapi kalau untuk memberi makan, ngopeni itu yang pertama. Kalau kalah teruslah berlomba dan diajak supaya mental burungnya itu. Saya juga sampai Indonesian Idol itu berdarah-darah untuk sampai ke panggung itu. Karena dulu memang bahasanya orang-orang yang terbuang gitu loh. Seorang pengamen kan, apalah artinya pengamen kok diceritakan maunya di kampung kayak gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, orang-orang itu pada seneng karena bisa juara di lomba stand up komedi FKI, di pantomim Astrafi, di Sagan, sampai lolos audisi shooting itu. Berdarah-darah itu kalau kita fokus, kita bisa membuahkan hasil. Iya benar-benar. Jadi di setiap stand up komedi juga ada komunitasnya juga Mas. Komunitasnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Saya dulu pernah ikut awal-awalnya Selo stand up Indo Jogja itu. Jadi stand up komedi itu memang hiburan yang sangat menghibur ya. Iya. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas itu terhibur semua. Jadi kalau di Jogja itu ikut apa itu komunitas apa di? Komunitas stand up Indo Jogja. Indo Jogja gitu ya. Selo dulu. Kalau mulai menyukai stand up komedi itu tahun berapa? 2011 kira-kira ya. 2011 tapi ya. Sebelumnya sudah menyukai dunia lawak gitu. Kalau ngamen sambil melawak, melucu. Gitu. Jadi materi-materinya itu materi apa ya? Kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari kita harus lebih cerdas daripada bahannya itu. Kita harus mengolah bahwa komedi yang celengean itu bisa digarap secara serius. Gitu ya. Bisa ger ya di mata penontonnya. Bisa kompor gas. Nah ini untuk membuat materi seperti stand up itu apa perlu ditulis dulu? Ditulis dulu gitu nanti ya? Ada kata kuncinya dalam dunia stand up comedy itu kayak punchline, rule of three, callback apa gitu. Kita harus mengerti tentang kata kunci dalam stand up comedy itu apa aja. Tentang kita membuat beat, membuat lawakan itu bisa lucu, nggak lucu, bisa lucu, nggak lucu gitu bisa. Jadi di selang-seling gitu lah istilahnya. Kita menceritakan tentang diri kita sendiri, lalu kita sisi kelucuannya itu ditembakkan di itu. Mau di depan, apa di tengah, apa di belakang gitu ya. Seperti itu. Jadi ini istilahnya stand up comedy orang yang paling sukai siapa Mas? Itu Cak Lontong ya. Cak Lontong ya, dia cerdas juga ya Cak Lontong. Cak Lontong, Dodit Mulyanto. Itu ada juga ya, banyak lah gitu. Banyak lah ya. Tapi nanti di dunia nyanyi
walaupun kita itu semuanya sukanya naif, kita itu apa sukanya siapa gitu, kita sekarang harus pede dengan kita suka pada diri sendiri, dan kita idola kita itu ya selain Tuhan ya, kalau orang Muslim kan Nabi Muhammad gitu. Iya, betul. Jadi kita itu punya idola, tapi kita harus menjadi karakter kita sendiri. Betul. Kita suka naif, suka slang, suka Iwan Fals, tapi ketika kita nyanyi lagu kita sendiri, kita harus menjadi diri sendiri. Betul, kita tidak menjadi orang lain ya. Gitu. Cuma idola saja gitu ya. Idola saja. Jadi untuk menampilkan karakter atau diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura menyanyikan lagu orang lain tetapi tidak punya jati diri gitu. Jati diri, walaupun menyanyikan lagu naif atau lagunya siapa gitu, band-band terkenal itu, kita harus menyanyikan dengan lagu kita sendiri, karakter kita sendiri. Jadi ya belajar hidup di sebagai seni itu atau di jalanan atau itu, kita harus mengharap pada diri sendiri. Jangan mengharap pada orang lain, ya mengharap pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ya. Dan ini Mas Juliana terakhir ya ini maksudnya. Nah, ini pesan-pesan untuk anak muda agar tetap mencintai burung perkutut atau melestarikan burung perkutut untuk anak muda di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, gimana Mas? Untuk pesan-pesan. Ya, pesan-pesan untuk burung perkutut tetap lestarikan, rawatlah dengan baik seperti merawat anakmu sendiri. Nanti suatu saat kamu akan mendapatkan berkahnya. Jadi jangan khawatirkan tentang rezeki kamu, jangan khawatirkan tentang masa depanmu. Dari perkutut aja bisa membuahkan rezeki lantaran perkutut seperti Pak Agung Saladin ini. Amin. Jadi teman-teman semuanya tetap nikmati, syukuri, kita nikmati suara nyanyian perkutut yang indah. Jadi jangan ditembak, tapi lestarikanlah burung perkutut di Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih untuk Mas Juliana Singshot. Akhir kata saya ucapkan salam rahayu, salam kumania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.